Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Guntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Guntarap. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah memilih berpikir sehat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Sadar atau tidak sadar, kita senantiasa membuat suatu pilihan setiap hari. Sejak dari bangun pada pagi hari sampai kita tidur pada malam hari. Misalnya, apa yang harus kita makan, apa yang akan kita pakai, sampai kemana kita akan pergi, jam berapa kita harus berangkat dari rumah, dengan siapa kita akan berjumpa, untuk urusan apa, dan sebagainya. Para peneliti menyebutkan bahwa kita membuat kira-kira 35.000 pilihan setiap hari. Sedihnya betapa sering kita membuat pilihan yang salah. Untuk itu Paulus memberikan undangan agar orang Kristen memperbarui pikiran mereka sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Artinya kita menggunakan hak memilih yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing agar kita dapat memilih kehendak Allah bukan kehendak manusia. Satu hal yang menarik ialah bahwa ilmu pengetahuan menunjukkan adanya perubahan fisiologi dalam setiap kali seorang membuat satu pilihan. Dalam buku Eldon dan Esther Chalmers yang berjudul Making the Most of Family Living, dijelaskan bahwa pilihan kita membuat perubahan secara badaniah dan kimiawi di dalam sel otak dan sistem syaraf kita. Setiap kali seorang mengambil keputusan untuk berpikir dengan cara yang sama, mengulangi kata yang sama, atau melakukan tindakan yang sama berulang-ulang kali, maka suatu molekul protein kecil yang disebut boton akan terbentuk pada ujung syaraf pengirim dari sel otak yang dirangsang. Boton ini makin hari akan makin membesar dan melipat ganda pada setiap kali keputusan tersebut diulangi. Pada saat yang sama, zat kimia akan dikeluarkan yang menyebabkan berita itu dikirimkan melalui jalannya syaraf tersebut. Boton ini akan menyebabkan Anda makin mudah untuk membuat hal yang sama berulang kali. Pengulangan untuk keputusan apapun yang Anda lakukan, apakah itu keputusan yang baik maupun yang buruk, akan menyebabkan kebiasaan itu menjadi bagian kehidupan Anda, dan kebiasaan inilah yang menentukan tabiat Anda. Oleh sebab kita dapat membuat keputusan yang baik ataupun yang buruk yang dapat menjadi kebiasaan kita yang nantinya menjadi tabiat kita, maka kita dapat mengerti undangan Rasul Paulus agar kita dapat memperbarui pikiran kita sehingga kebiasaan yang kita bentuk merupakan kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian kita dapat membentuk tabiat yang sesuai dengan kehendak Allah. Para ilmuwan melaporkan bahwa kita membuat keputusan melalui otak depan kita yang disebut dengan lobus frontalis. Satu hal yang penting ialah kita harus mempunyai pola hidup sehat agar mempunyai lobus frontalis yang sehat. Misalnya saja, menghisap rokok, narkoba, bahkan meminum kopi dapat merusak lobus frontalis kita, sehingga kita tidak dapat memilih pilihan yang baik termasuk keputusan yang baik. Kita perlu memilih pola hidup yang sehat sehingga tubuh dan pikiran kita akan tetap menjadi sehat. Dan kita akan mempunyai pertimbangan, kebiasaan, dan tabiat yang sehat. Semoga kita masing-masing dapat memilih untuk menghidupkan kehidupan yang sehat sehingga fisik kita, mental kita, dan kerohanian kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.